Cerita nyata. Cerita ini diambil dari kisah nyata. Demi melindungi orang-orang dalam cerita, nama dan lokasi asli sengaja disamarkan. Sebut saja namanya Rudi, seorang anak kelas 3 SD. Rudi dikenal cerdas di sekolahnya. Namun suatu hari ia mengalami kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Hari itu, Rudi bersama teman-temannya sedang bermain sepak bola di lapangan dekat rumah. Saat asik bermain, tendangan keras Rudi membuat bola melayang keluar lapangan hingga menghantam kaca rumah seorang warga. Kaca itu pecah berantakan. Spontan, semua teman Rudi kabur, meninggalkan lapangan. Hanya Rudi yang masih terpaku di tempat. Panik dan bingung, dari dalam rumah seorang bapak keluar dengan wajah marah besar. Ia melihat Rudi, lalu berteriak dan langsung mengejarnya. Rudi yang ketakutan berlari sekuat tenaga. Karena tubuhnya kecil, ia sempat menyelinap ke sebuah lubang sempit di antara pagar beton. Namun bapak itu tidak menyerah. Ia mencari jalan lain dan berhasil membuka pintu pagar lalu terus mengejar Rudi. Pelarian itu membawa Rudi ke kawasan sebuah sekolah tua sudah lama tak terpakai. Gedungnya kumuh, cat dinding terkelupas, dan suasananya menyeramkan. Dengan napas tersengal, Rudi berlari masuk ke dalam toilet guru yang gelap dan sunyi. Ia bersembunyi di sana, mendengar langkah kaki bapak itu yang semakin mendekat. Karena panik, Rudi nekat memanjat ventilasi di bak toilet. Ia melompat ke sisi lain, menimbulkan suara keras yang sempat terdengar oleh si bapak. Rudi terus berlari hingga tiba di daerah penuh tumpukan puing bangunan bercampur sampah. Di situ ada sebuah keranjang sampah besar yang kosong. Tanpa pikir panjang, ia masuk ke dalam keranjang itu dan menutupi tubuhnya dengan plastik hitam. Bapak itu datang, mengacak-acak tumpukan sampah sambil menggerutu kesal. Namun, ia tidak menemukan Rudi sampai menjelang senja. Sekitar pukul 6 sore, bapak itu akhirnya pulang dengan amarah yang masih membara. Saat suasana benar-benar sepi, Rudi perlahan membuka plastik hitam yang menutupi tubuhnya, dan disitulah sesuatu yang aneh terjadi. Pemandangan di sekelilingnya berubah drastis. Sekolah tua yang tadi kumuh kini berdiri megah, ramai dengan siswa-siswi yang sedang berjalan di halaman. Rudi tertegun. Ia merasa berada di tempat yang sama namun berbeda. Belum sempat mendekati para siswa, tiba-tiba Rudi ditangkap oleh seorang bapak. Terkejutnya karena orang itu adalah bapak yang tadi mengejarnya. Bedanya, kali ini wajah bapak itu terlihat jauh lebih muda. Rudi dibawa ke rumah bapak tersebut. Yang anehnya, berada di dekat lapangan bola tempat ia biasa bermain. Namun, lapangan itu kini tampak berbeda. Begitu pula dengan rumah si bapak. Semuanya terasa asing, seolah bukan dunia yang Rudi kenal. Tak lama, seorang kepala desa datang, menengahi agar bapak yang tadi tidak marah lagi. Rudi kembali terkejut. Kepala desa yang ia kenal di dunianya sudah berumur lebih dari 70 tahun. Tapi di sini kepala desa itu masih muda, sekitar 30 tahunan. Kepala desa lalu mengajak Rudi ke rumahnya, menanyakan asal-usulnya. Namun tak seorang pun di desa itu mengenal Rudi. Malam itu, Rudi tinggal di rumah kepala desa. Kebingungan karena di sebelah rumah itu belum ada rumah keluarganya yang ia kenal. Sementara itu, di dunia aslinya, orang tua Rudi bersama warga sudah panik. Mereka mencari Rudi di mana-mana, bahkan masuk ke sekolah tua yang terbengkalai itu. Namun hasilnya nihil. Hari demi hari berlalu. Rudi tak juga ditemukan. Waktu terasa berbeda. Di dunia nyata, Rudi telah hilang berhari-hari. Namun di dimensi lain itu, ia baru menginap 1 malam di rumah kepala desa. Sampai akhirnya ibunya Rudi mendapat firasat.
Hampir setiap malam ia bermimpi anaknya masih berada di sekolah tua itu. Suatu malam, dengan tekad kuat, ia memberanikan diri pergi ke sekolah tua sendirian. Saat sampai di area puing, ia melihat sesuatu yang aneh. Di antara tumpukan sampah, muncul sebuah keranjang besar yang sebelumnya tak pernah ada saat pencarian bersama warga. Hatinya berdebar kencang. Perlahan ia membuka plastik hitam di dalam keranjang itu, dan betapa kagetnya Rudi ada di sana. Tubuhnya lemas namun masih hidup. Tangis haru pecah malam itu. Rudi akhirnya diselamatkan ibunya dan dibawa pulang. Hingga kini tak ada yang bisa menjelaskan kemana sebenarnya Rudi pergi. Yang pasti ia seolah sempat masuk ke dimensi lain, lalu kembali dengan cara yang tak pernah masuk akal. Sebuah misteri yang masih jadi tanda tanya besar.